Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam, dan sunyi. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah, para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas, berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba. Periode malam di alam kubur ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Malam pertama jasad sebenarnya mulai membusuk. Dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga dua bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua, malam berikutnya organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman suhsi'a 'anil nari wa udkhilal jannat faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk
bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup, dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal soleh. Setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji. Malam pertama alam kubur yang menakutkan. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun kau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal qabra awwalu manasilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Artinya, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afda'u minhu. Artinya, aku tidak melihat sesuatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah, karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat asap pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tuqimis sya'ah. Ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya, sehingga beliau bertanya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah,
Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat aras berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'unal alfam minal malaikati laqad dummatan summa furrija anhu. Inilah yang membuat aras berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat kitab Misyatul Masyabih 149, silsilah as-sahihah nomor 1695. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil qabri do'totan walau kana haddu najian minha naja minha sya'dun numa'at. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Syahihul Jami 2236. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lau aflata ahadum min dummatil qabri lanaja hadas syabi. Seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu an dengan sanad sahih, dan diriwayatkan ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Syahihul Jami' 556. Fitnah ujian kubur. Jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Rahmu? Dia si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seseorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seseorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku.
Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aduh, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aduh, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Dia menjawab, aduh, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah, dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan, keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Lihat Sahihul Jami' nomor 1672. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Cukup sekian pembahasan kengerian malam pertama di alam kubur. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.